Apa nih? Oke. Cara membedakan itu kan ada ya Bu, orang yang melahirkan itu ada kayak sejenis kembar banyu itu kalau bahasa Jawa. Ya, betul. Itu membedakan antara kembar banyu sama pecah ketuban itu kayak mana Bu? Ya, oke. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin sudah tahu ya Mbak Eka ya, rasanya persalinan itu bagaimana, tanda-tandanya. Enak ya. Cuman ya, hanya saja kadang-kadang anak satu, anak kedua itu beda. Rasanya beda, keluhan dari persalinan beda semua. Apalagi belum persalinan, kehamilan beda ya Mbak Irma ya. Rasanya ini ngidam ini, besok beda lagi ngidam. Itu hal yang normal ya. Tanda-tanda persalinan yang pada umumnya itu biasanya itu rasa sakit yang semakin kuat. Nah, itu perlu diketahui yang sudah nembung gede-gede. Nah, ngencang lah ya tanda sakitnya. Nah, yang kedua itu ada dorongan dari kepala bayi. Nah, dorongan berhenti. Kok nggak lagi ya? Oh, kecapean. Nah, kalau udah 9 bulan bukan kecapean, itu namanya udah tanda-tanda. Ya. Yang ketiga itu pecahnya ketuban. Kalau ketuban sih bisa lah ya Bu ya dirasain ya, ketuban itu keluar tidak sengaja, tidak terasa dan tidak berbau, tiba-tiba keluar. Nah, itu air ketuban. Itu pada saat itu harus ke tenaga kesehatan, telepon bidannya gitu. Ini sudah mau proses salinan. Nah, nanti kita ke bidan, kita periksa udah ada bukaan atau belum. Nah, itu tanda-tanda persalinan pada umumnya. Ya, kalau kayak mana Bu kalau sesar? Banyak ya sesar ini. Sesar itu ada dua, dia ada tanda-tanda persalinan dan apa coba? Dia perkiraan persalinannya kapan? Ataupun dia ini tanggalnya maunya kapan gitu, direncanakan. Nah, Bu saya ini mau tanggal 20 bulan 10 udah masuk bulan Mbak, sudah. Oh ya udah oke, nanti komunikatif sama dokternya atau pihak rumah sakitnya. Nah, itu bidan yang nomor 1 tadi, P4K tadi, itulah guna P4K harus diisi. Ya, itu ya, oke ya. Nah, selanjutnya kalau untuk proses persalinan selanjutnya itu persiapan baju bayi, baju perlengkapan bayi. Di sini yang sudah masukin 7 bulan 8 bulan sudah persiapan baju bayi belum? Nah, nggak ketan-ketan, nggak usah baru Bu. Yang penting itu ada bedongnya, ada bajunya, ada popoknya. Kalau gurita itu tidak perlu. Kalau sekarang gurita itu yang banyak kalinya itu, ya. Nah, cawat ya perlu cawat. Cawatnya itu popoknya itu perlu dan bajunya perlu. Nah itu. Terus perawatan tali pusat mungkin yang nomor 1 udah ya. Udah bisa ya perawatan terpusatnya sama dukun apa sama sendiri? Sendiri. Mbak Irma dulu sendiri ya. Nah iya, kalau misalnya perawatan terpusat mungkin nanti dikomunikatifkan lagi sama bidan yang melakukan proses persalinannya, pasti nanti dikomunikasi lagi ya. Nah, ada tanya nggak seputaran untuk tanda-tanda persalinan lagi ya? Jadi di sini kita mau bahas ada yang mau apa nih? Oke. Cara membedakan itu kan ada ya Bu, orang yang melahirkan itu ada kayak sejenis kembar banyu itu kalau bahasa Jawa. Ya, betul. Itu membedakan antara kembar banyu sama pecah ketuban itu kayak mana Bu? Ya, oke. Yang pertama, deteksi awalnya itu pasti USG. USG nih. Jadi jangan takut, makanya USG takut nanti untuk biar nggak mengetahui jenis kelamin, nggak usah kayak gitu. Yang pertamanya itu jumlah air ketuban. Kembar banyu ya namanya ya. Kembar banyu itu air ketubannya banyak. Nah itu. Kalau untuk bayinya itu dia akan lincah dia, muter sana muter sini, geraknya aktif. Cuman kalau untuk proses persalinannya dia ngeluarin dikit-dikit Bu kayak mana ya nggak masalah. Selagi selaput ketubannya utuh, itu di luar dari selaput ketuban. Jadi
jadi di luar, jadi cerit gitu kan, dikit-dikit tipis gitu. katanya kan. Ibu emang dulu kayak gitu? Iya, yang Yang pertama ya, nah iya itu cerit nanti itu ada selabungnya. Beda lagi kalau air ketubannya yang kencang loh Bu. Itu bedanya maksudnya baunya apa? Enggak ada bau, dia seperti air ketuban. Seperti air ketuban, dikit-dikit. Kalau air ketuban tuh buru langsung banyak. Oh, setengah gayung gitu. Nah, kalau misalnya kembar air tuh dikit-dikit. Tapi enggak kadang kan karena itu ya Bu, agak khawatir ini air ketuban apa air apa ya, takut gitu. Nah, itu makanya kalau misalnya sudah keluar langsung ke bidan. Nah, itu. Jadi jangan di rumah dulu. Kalau misalnya bukaan masih 1-2, insya Allah bidan itu pasti ngulangin dulu deh di rumah. Aktivitas dulu Bu. Kalau saya pribadi kayak gitu, aktivitas dulu. Kontrol dulu. Ini air ketuban apa? Kalau air ketuban itu nggak boleh pulang lagi. Iya, karena kenapa? Bayi itu sudah nggak ada perlindungan lagi di dalam. Jadi dia tuh mau berenangnya susah. Selaput itu pada nempel semua nih. Nah, dia kan nggak mau gerak. Nah, akibatnya apa? Takutnya nanti ada infeksi pada bayinya. Keracunan itu ya Bu ya. Gitu ya. Gimana Bu? Jelas ya? Ada lagi nggak? Belum. Udah masuk berapa bulan ini? Mau jalan 7. Oh iya, 2 lagi ya Bu ya. 2 tangga lagi. Ada lagi pertanyaan Mbak Ludian? Oke. Yang lain nggak ada pertanyaan? Ada. Terus selanjutnya ini saya mau menginformasikan setelah bersalin ini yang banyak lupanya ya untuk kunjungan ibu nifas. Dikatakan ibu nifas itu ibu setelah bersalin sampai dengan usia 42 hari. Nah, itu ada tahap-tahap tanggal pemeriksaannya Bu. Mau dia operasi, mau dia normal, itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama, diingat ya Bu ya. Kalau yang pertama itu dari 0 sampai 3 hari. Nah, itu. Jadi bawa anaknya, bawa ibunya ke bidan, biar nanti dipantau ya. Setelah itu 4 sampai 28 hari nih jedanya. 4 hari sampai 28. Panjang banget tuh ya, hampir 1 bulan. Jadi tuh harus diselangin 1 hari untuk kontrol ke bidan. Itu kunjungan nifas yang kedua. Yang ketiga 28 sampai 42 hari. Nah, jadi dari 1,5 bulan. Nah, itu biasanya kalau kunjungan ketiga itu untuk KB. Nah, untuk pelayanan KB-nya. Mungkin di sini ada pertanyaan lagi nggak? Saya mau langsung yang mau saya pilih-pilih untuk senam ibu hamil, habis saya kesini lagi gitu, biar cepat. Itu kayak Semutan nggak? Itu nanya kalau ngelahirin sesar apa kayak ngelahirin normal tapi di rumah sakit itu kunjungannya kemana? Ke bidan. Bidan aja. Bidan. Kayaknya kita juga ibu. Ya kan kebanyakan lewat kan itu kan, lewat gitu karena informasinya. Nah, informasinya kurang. Jadi kita pemahaman ingatnya lupa gitu. Jadi kalau untuk bersalin di rumah sakit itu pasti 3 harinya sudah sampai sana kan. Itu kunjungan yang pertamanya udah. Kunjungan yang keduanya 8 sampai 28 hari. Nah, itu kunjungan yang kedua. Nah, jadi ke bidannya 10 hari setelah bersalin ke bidannya. Nah, kalau untuk kunjungan ketiganya itu untuk menentukan KB-nya. Cuman kalau misalnya KB-nya, kalau komunikatif ke bapaknya nggak mau KB, misalnya nanti aja dulu nggak apa-apa, ya udah bapaknya mau 6 bulan setahun nggak apa-apa, ya. Nah itu ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak seputaran keempat kah? Bisa apa lagi? Tanda-tanda persalinan. Habis itu apa lagi? Pemeriksaan ibu nifas. Ya, ada 3 kali ya Bu ya. Ingat ya. Kalau pemeriksaan kehamilan ada berapa kali Bu sebaiknya? Ya betul. Minimal 4. Ya maksimal ya ala kadarnya ada pilihannya ya. Gimana? Suntik TT udah semua? Belum. Suntik TT itu di screening itu
dari sekarang ya, program sekarang waktu SD ibu disuntik ya, disuntik bu, kelas 1, 2, 3 suntik semua, nggak kabur, enggak, berarti sudah TT3, catin 1 kali, TT4, anak pertama 1 kali, apa 2 kali? 2 kali bu, ya udah TT5, nggak usah suntik lagi. Nah udah TT5. Kalau TT5 itu di buku ini coba dibuka halaman, kalau nggak salah halaman pertama deh. Nah halaman 4 ya bu ya. Nah kalau sudah TT5 itu lebih dari 25 tahun ibu-ibu sekalian, nggak usah suntik TT lagi dan terlindung ya. Ikhtiar ini ya bu ya, ikhtiarnya ya 25 tahun dari tetanus. Nih. Nah Mbak Irma, halaman 4 bukunya beda-beda ya. Nah itu beda-beda. Dilipatkan ya. Lagi Mbak, balik lagi. Oke. Nah itu, nah tuh 25 tahun terhindar dari tetanus, itu program ya bu ini ya, program.